Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kali ini kita dalam materi tata letak, unsur tata letak desain grafis. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian desain grafis dan software desain grafis. Anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan di sekeliling kita sehari-hari, itu hampir seluruhnya merupakan hasil dari desain grafis atau karya desain grafis. Misalkan handphone kita ini sebelum diproduksi, modelnya ini itu didesain terlebih dahulu. Ada proses desain terlebih dahulu, sehingga menghasilkan model-model atau tipe handphone tertentu. Kemudian ada bangku yang kita duduki, ini hasil dari desain interior. Kemudian rumah, itu hasil dari desainer. Kemudian ada, kalau kita jalan, ada spanduk di pinggir-pinggir jalan, poster, pamflet, itu adalah hasil dari karya desain grafis. Anak-anakku sekalian, kita ambil contoh ya, sampul buku dan sebuah majalah. Perlu diperhatikan bahwa desain grafis yang bagus itu memiliki unsur-unsur grafis atau unsur-unsur desain grafis yang disebut unsur tata letak. Yang termasuk unsur tata letak yaitu garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Kita perhatikan desain cover buku dan majalah yang ada ini memiliki unsur-unsur grafis yang tadi Bapak sudah sebutkan, yaitu ada garis, ilustrasi, tipografi, warna gelap, terang ya, tekstur dan ruang. Jadi unsur-unsur inilah yang membentuk sebuah karya desain grafis. Anak-anakku sekalian, untuk memahami lebih jelas tentang unsur tata letak dalam desain grafis ya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Anak-anakku sekalian, kata desain grafis ini pertama kali digunakan pada tahun 1922. Ini digunakan pada sebuah karya desain yang berjudul New Kind of Printing Calls for New Design, yang ditulis oleh William Addison Wiggins, seorang desainer buku Amerika. Jadi kata-kata desain grafis pertama kali digunakan pada tahun 1922 oleh William Addison Wiggins, seorang desainer buku Amerika. Anak-anakku sekalian, desain grafis ini terdiri dari dua kata ya, yaitu berasal dari kata desain dan grafis. Desain ini kalau sebagai kata kerja diartikan sebagai proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sedangkan desain sebagai kata benda dapat diartikan sebagai hasil akhir dari sebuah proses kreatif. Perlu diperhatikan, kalau dia desain berbentuk kata kerja, ini diartikan sebagai proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Misalkan ada kata-kata begini, "Hai Andi, tolong desain ya sebuah desain spanduk." Nah, ini berarti kata-kata kerja, ya kan? Tapi kalau desain sebagai kata benda,
Ini dapat diartikan sebagai hasil akhir dari sebuah proses kreatif. Misalkan ada kata-kata begini, Andi, mana desainnya sudah jadi apa belum? Nah, kata desain ini berarti adalah hasil akhir dari sebuah proses kreatif. Nah, itu arti kata desain ya. Kemudian adapun grafis dapat diartikan sebagai citra visual, image atau gambar kalau dalam bahasa Indonesianya. Anak-anakku sekalian, itu tadi desain grafis dari asal katanya. Nah, desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Nah, anak-anakku sekalian, berarti desain grafis suatu bentuk komunikasi visual artinya adalah komunikasi melalui image tadi, melalui gambar. Nah, untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Nah, contoh ya, tadi cover buku menyampaikan pesan lewat gambar. Kemudian ada spanduk menyampaikan pesan melalui gambar, ya kan? Jadi desain grafis adalah bentuk komunikasi visual menggunakan gambar. Nah, dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Teks ini bisa merupakan gambar karena bisa memberikan pesan, dilihat, ya kan? Karena bisa dilihat secara visual. Nah, desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan seni rupa murni atau fine artificial art. Seperti jenis desain lainnya, desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode merancang, produk yang dihasilkan atau rancangan ataupun disiplin ilmu yang digunakan atau desain. Nah, seni desain grafis mencakup kemampuan dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya ada tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Anak-anakku sekalian, desain grafis pada awalnya itu dulu ya diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur, dan yang dipakai dari hasil mesin cetak. Nah, itu disebut desain grafis. Misalnya hasil karya dari mesin cetak tadi kan, misalnya buku, majalah, brosur, poster, spanduk, dan lain sebagainya. Akan tetapi, anak-anakku, sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang seringkali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Nah, tapi kita akan fokus di desain grafis yang menggunakan atau hasilnya hasil dari media cetak atau mesin cetak. Kita akan fokus di situ karena nanti desain multimedia yang lain akan dibahas di materi atau pelajaran yang lain. Oke, anak-anakku sekalian, pada dunia pendidikan, contohnya buku-buku yang dicetak dan dipelajari oleh kita, didesain sedemikian rupa oleh desainer sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Begitu pula dengan dunia bisnis. Brosur, logo, kartu nama, dan desain website termasuk pada kategori desain grafis.
Selanjutnya anak-anakku, kita akan mengenal beberapa software desain grafis. Apa itu software? Software adalah perangkat lunak atau aplikasi ya. Nah, software atau aplikasi desain grafis untuk menunjang pengerjaan desain grafis. Tujuannya ada beberapa perangkat lunak atau aplikasi desain grafis yang dapat digunakan oleh para desainer. Pemilihan jenis desain grafis dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau jenis desain yang akan dibuat. Nanti kita akan terbiasa menggunakan beberapa aplikasi untuk memenuhi kebutuhan atau jenis desain yang akan dibuat. Misalkan kita akan membuat sebuah poster, maka kita buatnya di aplikasi yang mana. Kita mau buat desain interior, memakai aplikasi apa. Untuk membuat rumah misalkan, mau pakai aplikasi apa. Jadi nanti disesuaikan perangkat lunak ini, perangkat lunak grafis dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau jenis desain yang akan dibuat. Jadi masing-masing aplikasi memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dalam kesempatan ini Bapak akan membahas bahwa perangkat lunak grafis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Sebenarnya banyak ya, tapi kita akan fokus ke 3 perangkat lunak. Ya, ada 3 jenis perangkat lunak. Ada perangkat lunak pengolah vektor, ada perangkat lunak pengolah bitmap, ada perangkat lunak untuk mengolah atau membuat tata letak atau layout. Nah, kita akan bahas 3 aplikasi ini. Ada yang lain juga, misalkan aplikasi desain grafis untuk website, desain grafis, software desain grafis untuk membuat animasi misalkan, atau dan lain-lain ya. Tapi kita akan bahas perangkat lunak untuk pengolah vektor, bitmap, dan tata letak atau layout. Apa itu pengolah vektor atau bitmap dan tata letak? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, berikut beberapa perangkat lunak yang sering digunakan sebagai alat bantu desain. Yang pertama adalah perangkat lunak pengolah vektor ya. Ada Adobe Illustrator dan ada CorelDRAW. Nah, CorelDRAW ini adalah editor grafik vektor yang dibuat oleh perusahaan yang namanya Corel, sebuah perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, Kanada. Ya. Pada perkembangannya sampai sekarang ini, sampai kalau nggak salah sampai CorelDRAW X8. Ini CorelDRAW ini dikhususkan untuk editor grafik vektor. Begitu juga Adobe Illustrator. Hanya perbedaannya adalah Adobe Illustrator ini dikembangkan atau dipasarkan oleh perusahaan Adobe System namanya. Nah, Adobe Illustrator ini dalam ruang lingkup pasar yang dituju dan fungsionalitas untuk pesaingnya yaitu CorelDRAW. Ada yang lain juga sih, ada Sara Designer Pro, kemudian ada Macromedia Freehand. Nah, Macromedia Freehand ini berbeda ya perusahaannya dengan Corel dan Adobe. Kemudian ada Macromedia Freehand. Ini sama juga ya, hampir sama. Ini dikembangkan oleh perusahaan yang namanya Macromedia. Kemudian anak-anakku sekalian, ada yang namanya pengolah desain grafis, software desain grafis pengolah bitmap, yaitu ada Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini sering disebut Photoshop.
Ini perangkat lunak editor citra buatan Adobe System juga, sama dengan Adobe Illustrator. Cuma Adobe Photoshop ini dikhususkan untuk pengolah bitmap. Nah, biasanya digunakan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek gambar. Nah, ini Adobe Photoshop. Nanti kita akan pelajari CorelDRAW dan Photoshop. Oke anak-anakku, selanjutnya adalah software desain grafis untuk membuat tata letak atau layout. Nah, contohnya adalah Adobe InDesign. Nah, Adobe InDesign ini sama ya, keluaran Adobe. Software ini berfungsi untuk melakukan tugas pengaturan tata letak layout. Dulu ada namanya Adobe PageMaker. Nah, ini Adobe InDesign ini adalah penyempurnaan dari Adobe PageMaker. Digunakan untuk membuat misal ya, layout majalah, layout koran, kemudian buku yang harus memiliki banyak sekali halaman. Nah, Adobe InDesign ini cocok untuk membuat layout majalah ya, koran, dan juga buku-buku. Anak-anakku sekalian, demikian pertemuan kali ini membahas tentang pengertian desain grafis dan beberapa software desain grafis. Untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan mempelajari unsur tata letak desain grafis. Yang tadi sudah Bapak singgung bahwa ada apa? Ada garis, ada warna, ada tipografi, ada ruang, ada gelap terang, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas bagaimana unsur-unsur tata letak desain grafis yang harus bisa diterapkan di setiap karya desain grafis. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.